Banyak orang bilang, gue udah jualan 5 tahun nih, gue udah 6 tahun nih, gue udah 10 tahun nih, udah cum laude nih. Tapi kenapa ya kok jualan di Shopee segitu-segitu aja gitu loh. Jadi kok kayak stuck gitu kan. Atau misalnya gini, pengen tumbuh gimana caranya sih? Gitu, sering banget gue ketemu teman-teman seller yang ketika ngobrol gitu, gue udah 5 tahun, gue udah 6 tahun, gue udah 7 tahun. Terus ya gimana nih caranya biar gue berkembang? Kok orangnya berkembang, kok gue enggak gitu ya. Nah kali ini gue mau ngomong gini. Di video ini gue mau bilang sama kalian kalau misalnya gini, jualan kalian itu mungkin bukan stuck sih, nggak stuck kok. Cuma ada yang kurang aja. Nah, yang kurang ini nih, yang harus kalian cari tahu. Gimana caranya biar tumbuh, biar lu bener-bener jangan jadi stuck gitu kan. Itu yang paling amit-amit ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, yang bikin banyak orang gitu ya, ngerasa stuck gitu kan. Karena gini, kalian perlu sadar hal pertama itu adalah jualan online itu pada dasarnya adalah satu hal yang benar-benar dinamis. Jadi itu tuh misalnya kayak gini, ilmu yang lo tahu di tahun 2001 mungkin nggak bisa dipakai 2001 lama banget gue berasa tua 2021 mungkin udah nggak bisa dipakai di 2023. Bahkan kalau sekarang nih makin cepet ya, apa yang ada di 2024 di 2025 beda lagi gitu nggak? Patternnya tuh selalu berubah. Yang jadi masalah adalah buat kalian menangkap patternnya gitu ya, buat kalian menangkap patternnya itu nggak cukup dengan kita tuh cuman ngelihat, maksudnya cuma dari 1-2 toko doang, tapi benar-benar kalian harus melihat secara lebih makro atau jauh lebih global. Dan yang jadi poin adalah banyak seller itu bukan nggak bisa ngelihat makronya, data yang mereka lihat selama ini kurang cukup. Maksudnya gimana? Sekarang gini deh, gue mau tanya, sebanyak apapun kalian lihat gitu ya, yang kalian lihat dari sebagai seller ya, mana yang lo lihat? Pasti toko sendiri kan, bener nggak? Satu toko kan. Dan ketika misalnya gini, ketika lo ngelihat dari satu toko sama lo ngelihat dari 100 toko, apa lo ngelihat dari 1000 toko, ya kan? Itu beda dong, bener nggak? Karena ada polanya nih, ada patternnya nih, ada sesuatunya nih yang kalian harus sadari. Nah maksudnya gimana? Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gini, di Mega kita nge-handle cukup banyak toko gitu ya, klien-klien yang aktif sekarang mungkin ada sekitar 400-500an yang lagi jalan sama kita gitu ya. Kalau ditanya, mayoritas tumbuh nggak? Gue punya target KPI khusus gitu ya. Secara target tumbuh gitu loh, secara target tumbuh gitu. Jadi kayak rata-rata naik gitu kan. Tapi apakah semuanya naik? Ya fair ngomong, gue juga ngomong ya, kita sebagai manusia nggak mungkin semuanya dijamin 100% naik, enggak gitu kan. Ada juga yang nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Nah, kalau gue lihat patternnya, ternyata gini, dari awal ketika misalnya setiap orang itu masuk gitu kan, tokonya kan beda-beda, produknya beda-beda, bener nggak? Ada produk-produk yang memang begitu masuk tuh gampang jualan. Gitu kan. Ada produk-produk yang begitu masuk yang memang lebih susah jualannya gitu kan. Meskipun treatmentnya sama, akan kita udah coba cari treatment gimana biar naik, tapi ada produk-produk yang susah. Nah, bedanya di mana? Bedanya ternyata di sini, guys. Yang banyak orang kadang nggak sadar adalah satu gini, ketika lu jual produk lu ini apakah produk yang dibutuhkan ataukah produk yang perlu dipersuasi? Dipersuasi itu diyakinkan. Kebayang nggak? Kalau produk yang kamu mau jual itu produk yang dibutuhkan dan memang itu lagi in dan secara tren, itu gampang banget buat dijual. Tapi yang perlu diingat adalah umurnya pendek, cuannya tipis. Nah, kalau produk yang dipersuasi, berarti kan orang nggak sadar sih, tapi orang mau aja beli-beli gitu kan, barang-barang yang mau dibeli. Nah, di persuasi itu bedanya adalah kalau yang gue lihat, siapa yang persuasinya? Ini adalah salah satu poin pentingnya. Ketika yang persuasinya itu punya audiens yang cukup besar, dia dikenal, kadang ngejualnya nggak jadi gampang, nggak susah juga gitu. Bener nggak? Karena ya memang orang kadang sering ngelihat siapanya. Jadi ada beberapa pattern-pattern khusus mulai dari tipe produknya apa, ininya apa gitu kan. Nah terus berikutnya adalah kalau gue lihat juga nih, kenapa kayak banyak seller tuh suka stuck, karena ketika gue ngobrol, banyak di antara seller-seller yang nggak ngerti gimana cara ngebongkar datanya sendiri. Ngebongkarnya dalam artian apa? Gini loh, kalian ketika lo buka Shopee, itu tuh kan Shopee ngasih ya, ada panduan penjualan, ada wah pokoknya banyak banget tuh berbagai data. Nah data-data itu biasanya banyak seller nggak bisa mengolah. Karena kenapa? Yang namanya data cuman jadi data, nggak ada gunanya. Bener kan? Sampai data itu lu bisa olah jadi satu pengetahuan. Bener nggak? Oh, gua tahu nih ternyata dari sini seperti ini, dari sini seperti ini. Dari pengetahuan ini kita rubah jadi, oke, gua ngerti, sekarang gua kira-kira untuk berkembang gua harus ngapain ya? Ada step apa ya yang mau diraih? Kebayang nggak? Nah, itu adalah langkah berikutnya. Ketika kalian merubah itu menjadi, maksudnya dari data yang udah ada, lu olah, lu jadiin satu pengetahuan ini lu dapat satu action plan yang real gitu kan. Dan action plan itu ngaruhnya dua.
Apakah itu bisa meningkatkan atau bisa menurunkan? Kalau lu salah baca data-data kalian, bisa jadi menurunkan. Karena lu nggak tahu nih salah nih. Salah ngambil keputusan. Misalnya gini, kalian sadar nggak sih ketika lu jualan di Shopee sekarang tuh trafficnya banyak banget. Banyak seller nggak ngerti tentang ini, jadi ada kayak lu harus dari research, lu harus ngomong affiliate, lu harus ngomong konten, lu harus ngomong live, lu harus ngomong iklan, lu harus ngomong campaign gitu kan. Sekarang ada lagi mungkin bentar lagi ya, yang Instagram bisa langsung belanja di Shopee gitu kan, bener nggak? Yang Instagram Shop gitu kan, itu kan udah makin udah makin kencang banget tuh gitu kan ke situnya. Nah, pertanyaan gue adalah kalian sadar nggak ketika ini semua terjadi, berarti kan data yang lo harus baca tuh harus makin bener. Jangan sampai gini, ternyata selama ini nyawa kalian tuh dari live, tapi live-nya lo kurangin karena lo merasa capek gitu kan. Itu kan salah tuh. Artinya effort lo bukan di tempat yang tepat. Nah, biasanya inilah yang orang tuh nggak tahu harus ngapain, actionnya harus ngapain, datanya harus ngapain, ininya harus ngapain gitu kan. Dan inilah yang bikin pertumbuhan kalian stuck gitu. Nah, gimana caranya? Nah, lo bisa mengolah semua data itu jadi insight yang berharga. Insight yang berharga gimana? Nah, misalnya gini, lo bayangin ya, pemain bola GOAT di sepak bola, mungkin orang bakal ngomong perdebatannya antara Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo sampai sekarang gitu kan. Mau sekarang ada yang lain juga, tetap aja dua orang itu yang dianggap the best gitu kan. Sehebat-hebatnya mereka tetap butuh pelatih. Kenapa? Karena kalau sejago-jagonya kalian main bola, tapi kalau kalian cuma ngelihat diri sendiri, nggak ada yang ngeliatin dari luar, nggak ada yang ngasih tahu guideline-guideline-nya, dan jadinya ya sejago-jago kalian pun pasti bakal mentok. Nah, disitulah makanya lu butuh konsultan atau coach. Konsultan ini bakal ngedampingin kalian sambil ngelihat dari luar dan ngasih tahu, lu udah terlalu jauh nih, larinya kalau kesini offside. Mundur dulu dong, baru maju misalnya. Oh, harusnya affiliate ini nih yang di-approach. Jangan yang begini, jangan yang begitu, jangan yang begini, jangan yang begitu gitu. Kebayang nggak maksud gue? Nah, itu adalah poin-poin penting yang harus dilakuin. Ketika lo bisa ngambil action seperti itu bakal lebih gampang. Nah, buat kalian gimana dapat insight lebih banyak? Nah, gue bikin satu program konsultan pendampingan namanya Ordal. Di sini kita benar-benar ngebedah data kalian, dan dari data kalian itu kita jadiin insight yang berharga. Kayak lu tuh harusnya ngapain sih, action apa sih yang harus dilakuin, A tambah B harusnya jadinya seperti apa, goalnya seperti apa. Dan rata-rata 80% klien yang kerja sama dengan kita itu ternyata mereka bisa achieve goal yang mereka mau capai. Makanya buat kalian yang misalnya, aduh gua ngerasa stuck mulu, coba deh lu ngobrol sama tim kita, sama ke tim pendampingan Ordal, biar bisa kita bantuin apa yang bisa dilakuin buat naikin tokonya kalian. Ya, kalau ada yang mau tanya, gue pengen tahu pertanyaan kalian, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share juga.